dari kebijakan makro pro. Ketika semuanya lagi bagus menuju boom dan ekspansi, kebijakan makro pro hadir untuk mengatur supaya ekspansinya tidak terlalu tinggi. Jadi kredit harus tumbuh bagus, tinggi, tapi yang sehat. Kita mengukur untuk perekonomian misalnya dengan pertumbuhan ekonomi target kita 6%, berapa sih kreditnya? Kalau di atas kapasitasnya, kita akan melakukan kebijakan supaya kreditnya turun, karena kalau dibiarkan berbahaya seperti tahun 9798 dan 2008. Kebijakan makroprudensial adalah kebijakan yang memang baru dikenal sejak krisis global tahun 2008. Sebelumnya mungkin ada, tetapi sangat scatter dan tidak sistematik, dan mungkin hanya di beberapa negara yang berkembang justru yang menerapkan kebijakan ini. Tapi setelah global financial crisis di tahun 2008, subprime mortgage ini menjadi kebijakan yang standar di seluruh dunia. Nah, pertanyaannya mengapa sejak tahun 2008? Ya, kita tahu tahun 2008 itu sebenarnya kondisi sebelum 2008 ya, mulai dari awal tahun 2000-an, 2003, sampai dengan 2007, sebenarnya kondisi ekonomi global itu sedang bagus-bagusnya, sedang top-topnya lah gitu ya. Pertumbuhan ekonomi tinggi, relatif tinggi, kemudian stabilitas ekonominya juga baik, ya, inflasinya relatif rendah di seluruh dunia. Maka waktu itu ada tesis gitu ya, ada tesis yang mengatakan kondisi yang sering kita sebut dengan, kalau di dalam literatur sering disebut dengan Great Moderation, ya, Great Moderation. Jadi ekonomi tumbuh cukup tinggi dengan inflasi yang rendah, ya, Great Moderation. Tesisnya mengatakan bahwa hal ini terjadi karena hampir semua negara di dunia ini menerapkan apa yang disebut dengan inflation targeting, ya, fokus pada inflasi, central bank independent inflation targeting. Kemudian ini yang menyebabkan environment low inflation itu yang kemudian menyebabkan pertumbuhan ekonomi dapat tumbuh dengan baik, ya, dengan stabilitas yang terjaga. Toh waktu itu, ya, tahun 2007 mulai ada tanda-tanda, 2008 kemudian terjadi krisis global yang orang tidak mengantisipasi. Mengapa? Karena dengan environment suku bunga yang rendah, ya, karena inflasi rendah, suku bunga yang rendah, maka ada perilaku investor untuk mencari yield atau return di pasar keuangan yang tinggi, ya, mencari return yang tinggi di pasar keuangan termasuk di global, ya, sehingga ini yang tidak terdeteksi. Jadi ketika ekonomi sedang baik-baiknya, ya, orang mencari inflasi rendah, orang mencari yield yang tinggi, kelihatannya semua denial, ya, bahwa ini nggak ada risiko gitu ya, semacam gitu, nggak ada, that's fine. Artinya apa? Artinya kondisi stabilitas di sisi makro ternyata tidak menjamin terjadinya stabilitas di sistem keuangan, ya. Waktu itu di sisi mikronya itu juga tidak ada tanda-tanda ada bank akan bangkrut gitu ya. Tetapi karena semua berperilaku yang sama, yaitu mencari yield yang tinggi, yaitu melalui mortgage, ya, waktu itu ya. Itu yang kemudian karena semua berperilaku yang sama, harga dari mortgage itu menjadi meningkat, ya, risikonya walaupun tinggi di package dalam bentuk AAA securities, yang ketika ekonomi kemudian melemah, ya, dan orang-orang underlying dari mortgage backed securities, yaitu pinjaman di perumahannya, tidak bisa dibayar oleh masyarakat, maka kemudian ambruklah sistem itu. Nah, jadi apa lesson learn-nya? Lesson learn-nya perlu ada kebijakan
yang memonitor secara sistem keuangan secara keseluruhan. Ya, perilaku tadi harus ada yang monitor. Apakah semua bergerak pada yang sama? Apakah semua sangat optimis dengan kondisi yang ada? Kalau semua bergerak yang sama, maka itulah kemudian tanda-tanda kejatuhan, yaitu adanya suatu risk-taking behavior yang berlebihan. Ya. Nah, makanya G20 setelah krisis global terjadi tahun 2008, G20 menyarankan atau mengharuskan G20 members untuk punya framework kebijakan makroprudensial, termasuk Indonesia pasca 2008, pasca Bank Indonesia pengawasan perbankan pindah ke OJK.